Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha ya akramal akramin ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, jemaah yang masih sabar duduk sejenak di Masjid An-Nur RT 8 Dalan Lidang, kita sangat berbahagia, sangat bangga Allah memberi kita sifat sabar ya. Nanti bila orang itu masuk jannah, malaikat menyambutnya di pintu-pintu surga, mengatakan, katanya apa? Selamat sejahteralah sampai di surga berkat Bapak Ibu dulu sabar di dunia, katanya. Halaman 252 ayat 24 surah Ar-Ra'd. Kata-kata selamat datang oleh malaikat nanti di pintu surga, salamun alaikum bima sabartum. Welcome, selamat tiba, selamat sampai di jannah bima sabartum. Berkat kesabaran bapak-bapak dulu, katanya. Jadi sifat utama ahli jannah itu as-sabru, sabar. Nah, ulama membagi sabar itu kepada 3 ya. Sabar menjauhi maksiat, sabar berbuat taat, sabar menghadapi musibah. Orang kita bila bicara tentang sabar, yang terlintas di hatinya, kalau demam sabar, kalau sakit sabar, kalau ngantuk bangunlah, sabarlah, berangkatlah ke masjid. Itu lebih utama daripada sabar menghadapi musibah. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat sejahteralah Anda semuanya. Dulu di dunia sabar. Nah, sabar ini datang dari iman ya, datang dari yakin. Kalau dia imannya baik, keyakinannya penuh, maksimal, dia akan sabar. Kalau imannya bermasalah, yakinnya lemah, dia tidak sabar. Maka ada doa dalam surah Al-Baqarah agar kita dikasih kesabaran yang maksimal. Ayat 249. Di sini ayat 250. Rabbana afrigh alaina sabra. Nah, ayat agar Allah tuh memenuhi hati kita dengan sifat sabar, agar sabarnya maksimal. Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ayat 250. Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, penuhilah hati kami dengan sifat sabar. Tuangkanlah, curahkanlah sifat sabar dalam hati kami. Wa thabbit aqdamana, teguhkanlah pendirian kami. Wansurna 'alal qaumil kafirin, tolonglah kami menghadapi kaum yang kafir. Karena kaum kafir ini tujuannya apa? Tujuan kaum kafir ini supaya kita lari dari agama Yahudi Nasrani nomor satunya ya. Baik, selawat dan beriring salam. Selawat beriring salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita masih lagi bersama ayat kursi, pertemuan yang ke-12. Pertama, kemarin ke-11. Kita kemarin membicarakan wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Ini tentang ilmu ini. Tentang ilmu. Kini kita wajib belajar. Kita wajib belajar.
Kata ulama, ilmu itu makanan akal. Kalau berlalu satu hari ilmu tidak bertambah, berarti akalnya tidak makan. Nah, kalau dia dikasih ilmu tidak mau, macam orang tidak mau makan. Perlu dicek, perlu diperiksa ke rumah sakit, ke puskesmas. Kenapa tidak mau makan ini? Makanan akal ilmu. Makanan hati al-hubbu. Makanan hati al-hubbu, cinta. Cinta apa? Cinta Allah. Hati yang kosong dari cinta, sakit merana hatinya. Ataupun salah salurkan cintanya. Cinta ke sawah ke ladang, cinta ke kantor, cinta bisnis, tapi ke masjid tidak pergi. Cinta juga, tapi cinta kepada harta benda. Dicela dalam Quran. Ada ayat mencela cinta, surat Taubah, yang salah salur cintanya. Banyak faktor yang memesongkan cinta, yang menjadikan cinta tadi tak tersalur dengan baik. Tak tersalur. Ayat 24 surat Taubah. Supaya kita cinta ilmu, kita karena memaksimalkan cinta kepada Allah. Ini faktor-faktor yang memesongkan cinta, yang mengalihkan cinta, yang salah guna cintanya. Ayat 24 surat Taubah, ayat halaman 190. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allahumma inna na'udzubika minal fisqi wal fasiqin. Katakanlah, katanya. Ini faktor-faktor yang mengalihkan cinta ini. Kenapa orang tak ke masjid? Kenapa tak belajar? Ini faktornya. Aba'ukum, faktornya ayah, ibu. Abna'ukum, anak, keturunan. Ikhwanukum, saudara, famili, kaum sisolkot. Kata orang Semenanjung, adik-beradik. Wa ashiratukum, keluarganya. Wa amwal, harta. Wa tijarah, bisnis. Wa masakin, rumah kediaman tardawna, yang dia enak duduk di rumahnya, enak duduk di rumah dari di masjid lagi. Ahabba ilaikum, kalau faktor-faktor ini lebih kamu cintai, minallah, lebih cinta duduk di rumah daripada duduk di masjid. Wa rasulih, lebih utama daripada cinta Allah dan Rasul. Wa jihadin fi sabilih, dan berjihad di jalan Allah. Orang dulu berjihad, jihad ke medan perang, angkat senjata, menyabung nyawa. Kalau kamu lebih mengutamai faktor-faktor yang lain, yang tadi itu ayah, ibu, anak, saudara, suami, pasangan, keluarga, harta benda, bisnis, rumah kediaman, 8 faktor. Kalau inilah lebih kamu utamakan daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah, fatarabbasu, tunggulah. Tunggulah dampaknya, tunggulah resikonya, sampai ke anak cucu tidak ke masjid. Turun-temurun tidak nampak jalan ke masjid. Dah innalillah, dah di mandi, dah di kafan, dah baru dibawa untuk solat ke masjid. Jenazah baru ke masjid. Hidup tidak ke masjid. Perlu ilmu, perlu disampaikan. Fatarabbasu, tunggulah katanya. Ini ancaman, ini warning, peringatan keras.
hatta ya'ti Allah bi amrih. Tunggulah apa tindakan Allah. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ini berat nih. Allah tidak akan memberi hidayah kaum yang fasik. Nauzubillah. Baiklah ya. Kemarin kita bicara tentang pentingnya belajar ilmu dan ulasan ulama tentang ilmu-ilmu yang perlu dikejar. Ada berapa kriterianya? Ada 8 kriteria sifat-sifat tanda-tanda ilmu yang perlu dikejar. Kita ada bicara 3 kemarin. Pertama, ilmu yang menambah rasa takut kepada Allah. Bertambah dah rasa takut nih. Mendengar ilmu tuh. Kalau kita dengar khutbah Jumat, kita dengar ceramah, ada meningkat tak? Ada growing tak? Ada berkembang tak rasa takut kepada Allah? Takut ini, orang tuh kalau ada rasa takut kepada Allah ya, tengok ayat-ayat tentang takut. Ayat apa Bapak yang suka? Bapak baca Yasin. Tengok ayat tentang takut dalam surah Yasin. Orang tuh kalau rasa takut kepada Allah ada, dinikmatinya rasa takut itu, Allah akan mengampuni dosanya, Allah tidak peduli, dan Allah akan masukkannya ke dalam jannah. Tengok ayat 11 surah Yasin. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Yang mau mendengar peringatan itu, yang mau duduk di pengajian itu, ini orang memuji orang yang duduk di pengajian ini. Innama tunziru man ittaba'a dzikra. Orang yang mau mendengar peringatan, ini peringatan. Zikir juga Al-Quran, Quran juga zikir. Yang mau dia mendengar zikir, wa khasyar rahman, khasyya, wa khasyar rahmana bil ghaib, takut dia kepada Allah. Takut dia kalau dia tak melangkah kakinya ke masjid. Takut dia kalau azan didengar kanan kiri depan belakang, hilir mudi azan didengar tapi tak tahu, tak satu yang disahut, tak satu yang didatangi. Panggilan Allah sahut menyahut, tak satu yang disahut. Wa khasyir rahman, dia takut kepada Ar-Rahman bil ghaib. Tidak nampak, Allah tidak nampak, tapi dia takut. Tidak nampak di mata, nampak di hati. Apa tandanya Bapak bersama Allah, Allah bersama Bapak? Mau bangun sebelum fajar, mau bersiap-siap ke masjid, happy mendengar azan, happy menyahut azan. Dalam hadis dikatakan orang yang happy mendengar azan, gembira dia, untung dia mendengar azan, katanya nanti senang nak menghadapi proses hari kiamat. Senang nanti di sana. Nah, di sini dalam surah Yasin ini apa hasil takut itu? Fabashshirhu bimaghfirah. Allah akan mengampuni dosanya. Wa ajrin karim. Allah akan memberi jannah, memberi surga. Jadi rasa takut ini kita kena rasakan mananya rasa takut kepada Allah. Ini satu ayat surah Yasin. Lihat surah Al-Muluk. Surah Al-Muluk yang seharusnya dibaca setiap hari, setiap malam. Katanya surah Muluk ini akan menjaga Bapak dalam kubur. Ingin dilindungi dalam kubur, selamat daripada azab kubur. Cintailah surah Al-Muluk, bacalah, hayatilah. Di sini tadi di surah Yasin ayat 11, surah Al-Muluk ayat 12. Cantik nomornya 11 dan 12. Surah Al-Muluk halaman 562 ayat 12. Innalladzina yakhshawna rabbahum, yakhsha. Dalam surah Yasin khasyya wa khasyar rahman. Di surah Yasin Ar-Rahman. Surah Al-Muluk rabbahum. Belajar bahasa sikit-sikit ya. Belajar keindahan bahasa Al-Quran. Khasyya fi'il madhi, past tense. Yakhsha fi'il mudhari,
present and future tense. Nah, belajar bahasa sedikit Pak ya. Innal ladzina yakhshawna rabbahum, orang yang takut. Yakhsha, takut terus menerus. Sekarang dan akan datang. Present and future. Takut terus. Takut. Tidak putus rasa takutnya. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, orang yang takut kepada Allah. Tadi bil ghaib juga dalam surah Yasin, wa khasyar rahmana bil ghaib. Takut kepada Allah. Ada dalam hadis katanya, nak mendidik rasa takut itu sepatutnya ada orang yang saleh yang kita segani dalam kehidupan kita. Bayangkanlah kalau keseharian kita itu dinilai oleh orang yang saleh. Katalah ada buya yang paling disegani ada di rumah kita, melihat kita masih bangun waktu azan. Katanya mendidik rasa takut kepada Allah ini, kita bayangkan ada keluarga yang saleh, yang disegani, yang memerhatikan kehidupannya, kesehariannya. Dia masih tidur dengan istrinya. Allah sedang memanggil ke rumahnya. Didiklah rasa takut dengan cara kita bayangkan ada orang saleh, keluarga sendiri, ataupun kalau tidak ada keluarga sendiri, orang lain yang melihat kita itu masih tidur. Insya Allah nanti kita akan meningkat rasa takut itu katanya. Wa yakhshawna rabbahum bil ghaib. Apa resultnya, hasilnya? Lahum maghfirah. Sama dengan surah Yasin, maghfiratin wa ajrin karim dalam surah Yasin, dalam surah Al-Mulk wa ajrun kabir. Orang yang rasa takutnya kepada Allah, dosanya Allah tak akan lihat. Allah tak akan kira. Dapat keampunan secara gratis, ibarat mendapat durian runtuh. Wa ajrun kabir, jannah. Dalam surah Yasin, wa ajrin karim, jannah. Pentingnya rasa takut nih Pak. Kalau rasa takut tidak ada, iman itu tidak berfungsi lagi. Subhanallah, subhanallah. Maka ada doa khasyah yang diajar Nabi adalah, yang diajar Nabi ya. Doa ini selalunya akan dibaca Rasulullah waktu bersama sahabat. Setiap Nabi bersama sahabatnya akan dibaca. Allah maqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Doa khasyah namanya. Ulama mengatakan doa ini termasuk kategori doa majlis. Nabi bila bersama sahabatnya sebelum berpisah akan baca doa ini. Doa majlis. Allah maqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, agihkanlah kami, limpahilah kami, karuniailah kami manisnya rasa takut kepadamu yang dapat membendung kami daripada perbuatan maksiat. Tidak mungkin tidak ke masjid kalau dengar azan ya. Mana mungkin? Kalau ada khasyah. Allah maqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi baina baina ma'siyatik. Ya Allah, agihkanlah kami. Lehen madiami jolo. Agi matuami katanya. Agihkanlah kami. Agi itu bahasa Mendeliang juga ya. Maragi kan? Bahasa Indonesia agihkan. Melayu. Agih Melayu. Agi maragi doda katanya. Ada bahasa Mendelingnya? Tidak ada. Agihkanlah kami rasa takut kepadamu yang dapat membendung kami kepada kemaksiatan. Jadi ilmu yang dicari itu ilmu yang menambah rasa takut kepada Allah. Subhanallah. Orang dulu ya, orang dulu cerita orang saleh, bila syekhnya berceramah, bila syekhnya bertazkirah, ini nangis nih. Nangis nih. Bila syekhnya berceramah, bahkan ada dalam sejarah Islam seorang khalifah Sulaiman bin Abdul Malik
Khalifah dinasti Umayyah. Dia kantornya di Damsyik. Dia nak pergi umrah. Dari Damsyik ke Mekah itu mesti mampir di Madinah. Maka dia mampir di Madinah. Sampai di Madinah apa dia bilang? Tolong cari ulama senior, sesepuh, saya ingin curhat. Khalifah tuh ya, pemimpin negara tuh mencari ulama untuk curhat. Pemimpin negara mencari ulama untuk curhat. Dipanggillah seorang ulama senior di Madinah namanya Abu Hazim Al-A'raj. Abu Hazim Al-A'raj. Nama benarnya Salamah bin Dinar, tapi julukannya, panggilannya, gelarannya Abu Hazim Al-A'raj. Dipanggillah. Akhirnya apa? Khalifah tadi curhat, nangis saja. Mendengar kata-kata Abu Hazim ini nangis. Curhatannya ini mungkin besok kita bisa kembangkan. Panjang ceritanya tuh. Yang penting Khalifah mendengar ngomongnya ulama, Khalifah berada di depan pembesar negara, nangis. Antara lain kita kasih satu lah ya. Antara lain yang tanyanya apa? Ya Abu Hazim, malana nakrahal maut. Wahai Abu Hazim, kenapa kita tidak takut nak mati itu? Hari-hari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hari-hari. Tapi dia tidak takut dengarnya. Satu hari nanti dia pula telah berpulang. Giliran dia. Tapi dia tidak takut. Kalau orang itu takut nak mati, mesti datang ke masjid. Karena dalam hadis dijamin pencinta masjid itu hidup matinya akan dijaga Allah. Jadi ketua negara Khalifah menanyakan kepada Abu Hazim, kenapa kita tidak takut nak mati itu? Bahkan kita jijik, benci mendengar mati. Apa jawab ulama? Li'annakum ammartum dunyakum wa kharrabtum akhiratakum. Karena kamu membangun dunia, meruntuhkan akhirat. Terbalik. Kamu tak takut nak mati karena kamu membangun dunia, meruntuhkan akhirat. Takutlah, tak takut nak mati katanya. Sepatutnya dunia ini diperkecil ataupun digunakan untuk akhirat. Akhirat itu dibangun. Terbalik. Mendengar itu itulah menangis Abu Hazim tadi. Nah, jadi besok mungkin kita akan sorot pertemuan tokoh kepala negara dengan ulama. Macam mana ulama bisa menjinaki hati ketua negara, macam mana ketua negara bisa menangis di depan ulama dan orang lain pun turut menangis. Ulama Sulaiman bin Abdul Malik, Khalifah dinasti Bani Umayyah, dalam perjalanan ke Mekah singgah di Madinah, sampai di sana mencari ulama. Tolong cari ulama sesepuh yang saya akan curhat dengannya dan saya bisa berubah dan meningkat iman saya. Rasa takut kepada Allah bisa growing, bisa bertambah. Begitulah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.